Welcome back to Sunspec Creations. Oke, hai guys. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan ngebahas analisis desain. Tapi saya juga mau ngenalin sedikit tentang cara bikin rancangan bahan dan harga, mulai dari awal sampai akhir. Nah, ini nanti videonya akan terbagi jadi 2 part. Jadi part yang pertama itu ya masalah analisa desain, nanti yang kedua baru pembahasan bikin rancangan bahan dan harga sampai akhir. Oke, jadi kita pertama bahas analisa desain. Jadi ini adalah desain yang saya buat untuk project PKL. Jadi dia itu gaun. Ini bunga ini adalah bordiran yang saya buat dengan mesin jahit biasa. Jadi ini dia desainnya guys, bisa dilihat. Dan ini dia detail desainnya. Jadi saya juga buat detail desainnya gimana. Jadi ini ada, saya buat desainnya dengan warnanya, jadi warna real itu juga seperti ini guys. Ini ada warna pink bunganya, warna biru tengahnya, terus tengahnya ini ada mote yang nanti ada pahit-pahit. Ini juga yang garis-garis coklatnya nanti pahit. Yang ini bolong-bolong karena dia ada jenisnya guys. Jadi ini dia motifnya, warnanya seperti yang ada pada gambar. Lalu untuk motif bordirannya itu namanya ada kerancang. Jadi di sini saya tuh menggunakan jenis motif kerancang. Jadi ada bordir datar. Ini nanti saya buatnya itu bordir timbul guys. Jadi dia bordirnya 3D. Terus ada bordir datar, terawang, dan timbul. Jadi ini dia yang terawang. Terawangnya di sini tuh dia kerancang karena dia dibuat pakai mesin jahit biasa. Jadi di sini saya ada buat beberapa motif kerancang. Ada kerancang potong, ada kerancang laba-laba, ada kerancang kacau atau kerancang gila, ada kerancang kursi, ada 4 jenis kerancang. Terus untuk yang lain ini saya pakainya tusuk loncat pendek dan tusuk loncat panjang dan panjang pendek gitu deh biar rata. Ini dia motifnya. Dan ini dia penampakan hasil gambaran jadinya guys. Jadi ini dia timbul nih. Jadi saya inisiatif buat gambaran aslinya tuh kayak gini. Tuh, timbul. Jadi nanti bordiran aslinya tuh kayak gini guys, dia timbul tuh. Dan ini dia cara bordirnya juga ini. Jadi cara ngewarnainya gimana nanti ketika cara ngebordirnya diginiin. Ini dia motifnya seperti ini, kerancangnya nanti aslinya kayak gini. Yang ini juga. Jadi semua tuh beda-beda guys. Dan realitanya tuh seperti ini. Lalu gimana nih analisa desainnya? Nah ini dia analisa desainnya. Bisa kita lihat. Saya zoom dulu. Oke. Jadi ini kelihatannya analisa desain. Nah, ini desainnya tadi. Ini analisanya. Jadi pertama itu kita buat style. Ada style, ada detail, ada bukaannya, ada bahan, sama ada kesempatannya. Nah, style itu apa? Misalnya ini style di sini saya buat dress. Kenapa dia dress? Karena dia gaun panjang nih. Teman-teman juga bisa lihat kan, dia gaun panjang. Jadi stylenya itu adalah dress. Lalu kita masuk ke detail. Detailnya ini apa aja? Nah, yang pertama menggunakan garis leher bulat. Jadi menggunakan garis leher bulat ini maksudnya adalah di sini itu saya menggunakan garis leher bulat. Garis leher bulat itu yang seperti ini. Tuh. Dia yang seperti ini, garis leher bulat. Oke. Kalau nggak kelihatan bisa di zoom ya guys. Jadi ini yang pertama menggunakan garis leher bulat. Lalu yang kedua menggunakan rompi pada bagian atas dengan hiasan bordir. Nah, ini dia rompinya.
menggunakan rompi pada bagian atas, nih bagian atas, dengan hiasan bordir. Nih ada hiasan bordirnya. Lalu menggunakan peplum. Peplum itu apa? Ini baju yang ada mengembang di bagian bawah setelah garis pinggang, itu namanya peplum. Jadi ini dia ada peplumnya. Lalu menggunakan lengan bishop dengan penyelesaian manset. Nah, ini dia lengan bishop, lengan yang di bawahnya menggelembung tapi di bahunya tidak. Ini namanya lengan bishop. Terus dengan penyelesaian manset. Nah, ini dia namanya penyelesaian manset di belakang. Di belakang itu dia penyelesaiannya manset ya, guys. Atau lebih tepatnya di pinggir itu. Dia penyelesaiannya manset. Lalu menggunakan rok setengah lingkaran. Nah, rok setengah lingkaran itu yang mana? Ini. Rok bagian bawah. Ini dia setengah lingkaran. Jadi ketika nanti kita menggambar polanya itu menggunakan pola setengah lingkaran. Oke, lanjut bukaan. Yang ketiga bukaan. Nah, bukaan itu apa? Bukaan itu adalah bagian-bagian yang kita buat pada baju yang bisa dibuka. Nah, yang pertama, bukaan pada tengah belakang dress dengan resleting. Nah, jadi ini kan hanya desain depannya saja. Harusnya memang dibuat desain belakang. Kalau di paham gambar itu nanti ada di bagian belakang, tapi kalau misalnya desain seperti ini masih hanya buat depannya saja. Jadi di bagian belakang itu nanti ada resleting agar bajunya ini bisa dipakai. Nah, harusnya di sini tuh ada 2 bukaan lagi, tapi belum saya tulis. Yang kedua itu adalah bukaan pada bagian ini, bagian rompinya. Bukaan pada bagian atas rompi. Dan pada bagian lengannya. Jadi rompinya ini bisa dipakai 2 fungsi, guys. Bisa seperti yang pada gambar. Satu lagi, lengan ini, tangan ini. Kita bisa masukin tangan kita kemari. Jadi rompinya tuh kayak di bawah lengan kita gitu. Lalu bukaan ketiga yang tadi, lengan bishop dengan penyelesaian manset. Karena manset ini kan nanti bisa dibuka. Kalau misalnya manset ini nggak ada kancingnya, kita nggak bisa nih masukin tangan kita. Karena nggak ada kancingnya. Karena dia sempit. Jadi itu harusnya dibuat 2 lagi. Lalu yang selanjutnya itu bahan. Nah, bahan yang digunain di sini tuh satin rosella sama tulle brokat mutiara. Satin rosella itu yang pink ini, guys. Yang pink ini saya gunakan satin rosella. Nah, yang biru ini itu saya gunakan bahan brokat yang ada mutiaranya, yang mutiara timbul gitu. Nah, lalu yang kelima kesempatan. Kesempatan ini apa? Kesempatan itu adalah kapan baju ini itu akan digunakan atau untuk apa baju ini itu dibuat. Jadi di sini saya buat untuk pesta. Kenapa untuk pesta? Karena bahan yang digunakan itu satin. Nah, satin itu kan biasa digunakan untuk pesta. Kalau misalnya kita buat untuk casual, itu kan udah nggak nyambung ya. Udah beda lagi. Jadi baju ini tuh dibuat untuk busana pesta. Oke, jadi itulah gambaran gimana cara bikin analisa desainnya, guys. Jadi kalau kita bikin desain, kita itu harus mempertimbangkan sekali analisanya itu gimana. Stylenya ini apa, detailnya ini apa, bukaannya itu di mana aja, bahan yang digunain apa, dan kesempatannya apa. Dan ini semua itu saling berkaitan ya, guys. Misalnya kesempatan ini akan berpengaruh ke bahan. Lalu bukaan ini juga berpengaruh kepada detailnya. Kadang nggak semua itu bisa cocok. Jadi kita harus benar-benar mempertimbangkan dengan baik. Dan untuk bisa membuat analisa desain ini, kita juga harus punya banyak pengetahuan mengenai tata busana. Karena seperti yang tadi, menggunakan garis leher bulat. Garis leher baju itu nggak hanya bulat, guys. Ada yang V, ada yang kotak, ada yang bunga-bunga, melengkung-lengkung. Jadi penguasaan kita terhadap pola bagian-bagian busana itu juga harus luas, harus banyak gitu. Seperti jenis rok nih. Tadi di sini dibilang dengan rok setengah lingkaran.
Ada juga rho yang 1 lingkaran, ada yang 1/4 lingkaran, ada yang rho sepan, ada rho A, dan lain-lain. Itu banyak jenisnya. Jadi ketika kita membuat analisa desain ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan baik. Nanti next kita akan buat video lain yang lebih detail mengenai analisa desain biar teman-teman lebih paham. Oke? Thank you udah nonton video ini guys. Kalau ada yang mau ditanyain, langsung komen aja di bawah. Oke? See you again. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Dadah. Assalamualaikum.